Saudara, pembangkit listrik tenaga surya hibrid di Kabupaten Selayar kini mulai resmi dioperasikan pada tanggal 15 April 2022. Itu pertanda Kabupaten Selayar mendapat tambahan pasokan listrik. Untuk mengetahui apa itu PLTS hibrid Selayar dan berapa megawatt kekuatan yang bisa disuplai untuk Selayar, saya akan berbincang langsung dengan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulsel Rabar, Bapak Awaludin Habib. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan diri berbincang dengan kami Kompas TV. Yang pastinya kami ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan PLTS yang hari ini tanggal 15 April 2022 resmi dioperasikan atau diresmikan. Yang sebenarnya sudah dioperasikan dari bulan Desember begitu Pak Awal ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit soal PLTS hibrid Selayar ini. Hibrid Selayar ini kita bangun untuk memperkuat sistem kelistrikan Pulau Selayar. Kekuatannya atau dayanya terpasangnya 1,3 megawatt peak. Artinya dengan selesainya pembangunan ini, maka sistem Selayar kapasitasnya menjadi sekitar 14 sampai 15 megawatt peak. Nah, kemudian pembangunan PLTS ini merupakan juga wujud komitmen PLN untuk berkontribusi dalam penggunaan energi baru dan terbarukan. Nah, kami membangun Timbun Pemane ini sejak bulan April 2021, ya, kami kontrak dan alhamdulillah kami bisa selesaikan pembangunannya di akhir Desember tahun 2021. Pembangunan cukup cepat, kurang lebih nggak sampai 6 bulan sudah selesaikan ini. Dan hari ini tanggal 15 April kita tinggal bersama dengan Pak Bupati. Selama 171 hari kabarnya Ya, proses pembangunan ya. Dan ini merupakan sebuah prestasi karena dalam jangka waktu 171 ini sudah bisa mulai dioperasikan. Ini yang pertama di Sulawesi Selatan, yang kedua di Indonesia. Ya. Begitu ya Pak ya. Kemudian apakah ini menjadi percontohan nanti? Ada beberapa daerah lagi yang di Pulau Selayar ini akan dikabarkan akan dibangun PLTS juga Pak? Ya, insya Allah tahun ini kita mulai lagi akan membangun 4 lokasi, diantaranya Takabonerate, kemudian Pasir Lambena, kemudian di Pasir Maranu, ya kita akan bangun kurang lebih Tanah Malala juga kurang lebih 3 megawatt peak kita akan mulai bangun di tahun 2000. Alhamdulillah sudah ada persetujuan dari PLN pusat terkait dengan anggaran. Baik. Selayar patut berbangga karena ini adalah PLTS pertama yang ada di Sulawesi Selatan dan kabarnya juga yang merupakan yang kedua di seluruh Indonesia. Dan sejauh ini bagaimana bentuk respon dari pemerintah Kabupaten Selayar terkait dengan hadirnya PLTS di Kabupaten Selayar ini? Nah, tentu masyarakat akan menikmati, ya, kembali menikmati fasilitas kelistrikan yang lebih terjamin, nah, yang mana pasokannya akan lebih besar dan tentu pemerintah dalam hal ini lebih percaya diri lagi, ya, di dalam ketika ada investor yang mau datang ke Selayar, karena kita tahu Selayar ini punya potensi yang sangat luar biasa, baik itu di bidang pariwisata dan di sektor perikanan. Dan tentunya dengan informasi akan terbangunnya lagi di wilayah kepulauan, tentu kami sangat berterima kasih dengan respon cepat daripada pihak PLN, karena tentunya di wilayah kepulauan juga ekonomi masyarakat ini akan semakin berkembang, karena kita tahu bahwa ekonomi ini bisa bergerak ketika sumber daya kelistrikan ini tertutup. Tidak hanya sektor ekonomi, nampaknya juga sektor pariwisata juga akan berdampak begitu ya terkait dengan adanya penambahan daya dari PLN melalui PLTS begitu ya. Pak Awal, kita tahu Sulawesi Selatan sendiri tidak kepulauan tidak hanya di Kabupaten Selayar, seperti Pangkep misalnya juga masih ada kepulauan. Apakah ada selanjutnya ada rencana akan pembangunan PLTS ini di beberapa wilayah lain selain Selayar? Oh ya, pengembangan kelistrikan kita akan terus lakukan ya, dengan melihat topografi masing-masing daerah. Kalau di sekitaran Pangkep, kami sudah bicara dengan pemerintah provinsi untuk merangkai pulau-pulau yang ada di Pangkep dengan listriknya dari Pulau Sulawesi ini. Ya, kita akan menarik jaringan kabel laut dengan kerjasama pemerintah provinsi. Jadi setiap daerah beda-beda treatmentnya. Beda treatmentnya begitu ya. Tapi yang jelas bahwa PLN akan mengembangkan industri dengan mengedepankan energi baru dan terbarukan, karena kita ingin menuju
zero emission di tahun 2060. Iya, untuk mendukung energi hijau begitu ya. Energi hijau. Sesegera mungkin begitu ya dilakukan oleh pihak PLN untuk kemudian transisi ini bisa segera dilalui. Seberapa langkah kedepannya untuk bisa segera membuat transisi dari energi fosil seperti diesel ini yang menggunakan minyak kemudian beralih ke energi hijau begitu Pak. Ya. Beberapa daerah nanti segera kita lakukan program dedieselisasi, jadi kita ganti diesel menjadi LTS. Demikian juga ketika ada pengembangan kapasitas, kita tidak menambah diesel, tapi kita nambah energi baru dan terbarukan. Baik. Nah, untuk daerah kepulauan yang paling tepat adalah PLTS. Baik. Sekitar 35% Ya. masyarakatnya yang belum bisa menikmati aliran listrik begitu ya. Ya. Untuk kolaborasi dan kerjasama seperti apa yang akan dibangun antara pemerintah dengan pihak PLN untuk kemudian supaya masyarakat di kepulauan yang belum teraliri ini bisa merasakan. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, misalnya soal lahan, bagaimana informasi yang saya dapatkan ada beberapa kecamatan ini sudah siap menghibahkan masyarakat, menghibahkan lahan. Ini adalah bentuk dukungan bagaimana pemerintah bisa memberikan penjelasan agar jaringan yang terbangun ini nantinya tidak ada halangan, misalnya ada tanaman, pohon daripada masyarakat yang menghalangi. Kita upayakan melakukan pendekatan agar tidak ada ganti rugi, karena ini merupakan kebutuhan kita bersama dan tentu kita harus membantu pihak PLN agar sesegera mungkin ya hybrid ini bisa terbangun. Baik. Dapat kita tingkatkan, tetapi tidak terlepas pastinya dukungan daripada masyarakat, karena kita tahu topografi Kabupaten Kepulauan Selayar ini berbeda, di mana di musim-musim tertentu angin barat, angin timur ini kadang tanaman-tanaman daripada masyarakat ini yang berada pas di dekat jaringan PLN ini kadang mereka ini roboh sehingga mengakibatkan jaringan ini terganggu, sehingga masyarakat yang harusnya menikmati listrik tiba-tiba jadi terputus. Nah, tentu harapan kami kolaborasi ini tetap kita bersama. Saya sebagai pemerintah memberikan edukasi agar pelayanan semakin maksimal dari PLN. Baik. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang begitu besar effort yang diberikan untuk mendukung pengembangan sistem kelistrikan di Pulau Selayar ini dan tentu pulau-pulau sekitarnya. Tentunya harapan lainnya adalah dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik, kami tidak bisa sendiri. Kami dukungan dari pemerintah, kami butuh dukungan dari masyarakat, karena begitu panjangnya jaringan listrik yang melewati perkebunan, melewati jalan-jalan raya, dan ini butuh tentunya tindakan-tindakan mencegah, diantaranya pohon yang menyentuh jaringan. Ini butuh keikhlasan, butuh kerelaan dari masyarakat untuk dipangkas ataupun ditebang pohon-pohonnya. Ini untuk kepentingan kita bersama. Baik. PLN dan juga masyarakat terlibat untuk kemudian bisa bersama-sama menyukseskan pelayanan PLN kepada masyarakat, mengingat PLN menjadi sebuah kebutuhan penting bagi setiap daerah, karena maju mundurnya juga ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keberadaan listrik di daerah tersebut. Terima kasih Bapak Bupati Kabupaten Selayar, Bapak Basri Ali. Kemudian juga terima kasih General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Demikian perbincangan kami tepat di lokasi pembangkit listrik tenaga surya hybrid di Kabupaten Selayar yang merupakan terbesar di Sulawesi Selatan dan yang kedua di Indonesia. Demikian dan terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa.